melihat keadaan kami. Kami bawa seluruh kelemahan dan kekurangan kami hadapan-Mu. Ketidakberdayaan kami Engkau tahu Bapa. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang urapilah setiap pribadi kami masing-masing agar kami layak di hadapan-Mu untuk kami memuliakan mengagungkan nama-Mu. Engkaulah Allah yang kudus. Kami siap untuk mau mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar kami dengar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Hamba cuma Allah di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang punya kuasa dan otoritas. Kau yang punya firman dan mujizat itu. Apa kembalikan ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Biar Roh Kudus bekerja berkarya bagi kami. Sehingga firman yang ditaburkan benar-benar merasuk dalam kehidupan kami. Sehingga merubah hidup kami menjadi baru. Damai sejahtera menyertai kami. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Jangan pernah putus asa. Ada yang putus asa di sini? Banyak. Tergantung sikap. Kita buka di dalam Mazmur 43 ayat 6. Pemain musik duduk yang baik di dalam gereja. Mana yang satu itu? Asum-asum. Kita buka di dalam Mazmur 43 ayat 5. Sudah dapat? 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku yang dan Allahku. Amin. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Saya senang kalau seorang membaca lagi. Silakan saudara. Ibu Gembala. Oh, Ibu Gembala. Ya, Ibu Gembala baca. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena tekanan hidup yang kian berat dan permasalahan yang dialami banyak orang menjadi putus asa dan frustrasi. Saudaraku, di akhir-akhir ya zaman ini banyak sekali orang yang putus asa. Banyak sekali orang yang tidak punya pengharapan. Yang sudah bekerja pun akhirnya di PHK karena pengurangan dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang kekasih, engkau dan saya adalah anak Tuhan. Pastinya Tuhan menolong kita semua.
Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin hidup kita. Rasa putus asa timbul ketika orang mengalami jalan buntu. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan itu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ulangi lagi, rasa putus asa timbul ketika orang mengalami jalan buntu. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang beriman kepada Allah tentunya mereka hidup memiliki kekuatan ilahi, dan mereka tidak akan merasa sesuatu kekurangan dalam kehidupan mereka. Rasa putus asa dimulai dari hati kita sendiri. Halo, ada yang putus asa? Semoga tidak ada di sini. Semoga kita semua memiliki satu pengharapan yang kuat di dalam Kristus. Bacalah Amsal 24 ayat 10. Ini tetap satu aja terus. Next dong. Amsal 24 ayat 10, silakan dibaca. Bila engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ulangi sama-sama, 1, 2, 3. Bila engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku, pada saat kita putus asa, maka kecillah pengharapan kita, kecillah kekuatan kita. Kenapa sehingga banyak orang yang akhirnya akibat dari putus asa akhirnya bunuh diri? Terlampau banyak orang tersebut seperti itu karena mereka tidak memiliki iman yang kuat dalam hidup mereka, mengakibatkan akhirnya mereka tidak ada satu pegangan yang kuat. Karena apa? Iman mereka tidak kuat. Tapi kalau iman mereka kuat di dalam Kristus, maka mereka akan membangun rumah di atas batu karang yang teguh, dan mereka tidak akan dapat goyah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, rasa putus asa bukanlah karakter anak-anak Tuhan. Rasa putus asa bukanlah karakter daripada anak-anak Tuhan. Haleluya. Sebab kita adalah lebih dari pemenang, karena Tuhan selalu berada di antara orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Saya ulangi lagi, saudaraku. Rasa putus asa bukanlah karakternya anak-anak Tuhan. Sebab kita adalah lebih dari pemenang, karena Tuhan selalu berada di antara orang percaya. Sudah yakin Tuhan ada bersamamu? Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, seberat apapun masalah yang kita hadapi, janganlah putus asa. Jangan buang waktu dan tenaga pada hal-hal yang membuat kita putus asa. Serahkanlah semuanya hidup kepada Tuhan. Puji Tuhan. Apapun yang engkau alami di dalam kehidupanmu, janganlah engkau terus fokus kepada itu. Saudaraku, jangan engkau fokus kepada ketidakberdayaanmu, keputus asaanmu, ke apa yang engkau alami, tetapi fokuslah dirimu kepada Tuhan dan firman-Nya, maka engkau akan pasti dibebaskan oleh Allah. Haleluya. Dan segala sesuatu persoalan dalam hidupmu,
Segala sesuatu persoalan dalam dirimu, ada jalan keluar bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang kau inginkan dalam dirimu, pasti Tuhan akan mencukupi segalanya di dalam hidupmu. Jangan engkau takut dan gentar menghadapi apapun yang akan datang menimpa hidupmu. Tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu membebaskan hidupmu daripada segala apapun juga. Jika Tuhan ada di hati kita, kita tidak akan takut dan putus asa dalam keadaan apapun, karena tidak pernah ditinggalkannya orang-orang benar. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang benar di hadapan Allah, orang yang benar di hadapan Tuhan, pastilah mereka akan selalu dibela oleh Tuhan. Puji Tuhan. Siapa sangka berada bisa hanya vonis 1,5 tahun. Kenapa? Karena dia hanya berharap kepada Tuhan dan dia berpegang kepada kebenaran walaupun dia sudah salah, karena dia pegang kepada kebenaran dan dia mampu untuk mengungkapkan segala kebenaran sehingga akhirnya dia dapat dibebaskan. Oleh sebab itu saudaraku, orang yang berpegang kepada kebenaran, maka Tuhan pasti membela dia. Dan kalau orang yang terus berpegang kepada ketidakadilan, ingat apa yang kamu tuai, apa yang kamu benih, yang tabur, apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Oleh sebab itu saudaraku, berharaplah kepada Tuhan, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Berharaplah Allah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang dari hidupmu. Puji Tuhan. Amsal 23 ayat 17 sampai 18 berkata, Amsal 23 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Kumpul lo. Iya. Awas jangan nakal. Ya, sudah dapat? Amsal 23 ayat 17 18. 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Amin. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Ya. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ingat itu saudaraku, harapanmu tidak pernah akan hilang daripada hidup. Tidak peduli apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini di dalam Tuhan Yesus, ingat Dia selalu mempedulikan kita dan masa depan kita sudah dijamin oleh Allah. Masa depan kita dijamin Allah. Seringkali kita khawatir terhadap anak-anak kita. Aduh, bagaimana ya nanti mereka ya? Bagaimana besar nanti mereka ya? Bagaimana kalau mereka menikah ya? Bagaimana mereka kalau begini dan begitu? Saudaraku,
masa depannya sungguh ada, harapannya tidak akan hilang karena Tuhanlah yang memelihara mereka. Haleluya. Banyak orang khawatir, waduh, gue punya anak banyak, gimana ya? Dulu anak banyak rezeki. Tapi justru sekarang ini banyak anak yang bikin apa? Kalau zaman sekarang banyak anak apa? Susah. Kalau zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Tapi sekarang banyak anak mikir sekolahnya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir terhadap anak-anak kita. Firman Tuhan berkata, dari perut ibumu aku telah memilih engkau. Akulah yang merajut engkau di dalam rahim ibumu. Dan engkau ada bukan karena ibumu atau bapakmu, tapi engkau ada karena Tuhan. Haleluya. Kalau karena Tuhan, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita. Haleluya. Pak Elia masih khawatir? Sedikit. Jangan lagi khawatir. Ya. Kekhawatiran itu tidak membawa apapun juga. Ayat yang ke-18. Tidak peduli apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini di dalam Tuhan Yesus. Ingat, Dia selalu mempedulikan kita dan masa depan kita sudah dijamin oleh Allah. Haleluya. Haleluya. Masa depan kita sudah dijamin oleh Allah. Sebab itu jangan kita khawatir akan hidup ini. Amsal 17 ayat 23 berkata, hati yang gembira apa? Adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang padam gerikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Asal jangan tertawa sendiri-sendiri. Ya, jangan tertawa sendiri-sendiri. Tuhan mau agar supaya kita gembira, kita senang, karena kita memiliki Tuhan yang hidup dan Dia mampu menjamin kehidupan kita untuk selamanya. Haleluya. Jangan khawatir terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita dipelihara oleh Allah. Dan Allah bertanggung jawab untuk anak-anak kita. Sebab itu kita tidak usah takut menghadapi tantangan apapun juga. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amsal 17 ayat yang ke-22. Tadi sudah katakan hati yang gembira adalah obat. Jika kita kehilangan harapan, maka hal itu akan mengerikan tulang, menjadi sakit dan letih dan lesu. Oleh sebab itu saudaraku, gembira terus. Amin. Kalau engkau merasa susah, memuji Tuhan. Haleluya. Kalau engkau tidak bisa memuji Tuhan, itu disuruh puji Tuhan. Nanti dengan sendirinya pujian itu transfer dalam hati dan akhirnya transfer dalam hati dan akhirnya Anda pun ikut memuji Tuhan dan bergembira. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Next. Pengharapan kita hanya berada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
ingat itu. Pengharapan kita bukanlah suatu yang ada di dalam dunia ini. Bukan pengharapan kita tergantung pada duit yang banyak. Duit yang banyak pun akan hilang, akan habis. Tapi kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan kita. Pengharapan hanya Yesus yang mati atas dosa. Dia itu lagunya gimana? Itu yang sungguh Yesus dia harapanku. Amin. Yesus dia harapan kita. Haleluya. Dari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita bukan sesuatu yang ada di dalam dunia ini, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus Kristus, kita tidak memiliki pengharapan yang pasti. Kita juga tidak dapat berharap kepada saudara atau teman atau sesama kita. Harus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam dialah jaminan pengharapan kita yang pasti. Amin. Saudaraku, biar Anda punya saudara kaya sekalipun orang kaya, belum tentu dia akan membantu Anda. Haleluya. Halo. Biarpun saudaramu kaya sekalipun, belum tentu dia menolong Anda. Belum tentu. Kalau toh dia menolong Anda, pasti dia akan minta kembali. Mana pinjaman? Mana? Atau bisa saja dijadikan bunga dan lain sebagainya. Inilah kalau berharap kepada saudara, keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau berharap kepada Tuhan, pastikan Tuhan pasti tolong. Haleluya. Mazmur 42 ayat 6 dan 12 mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharap kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, menolong dan Allahku. Yesus dia adalah penolong kita. Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah pelepas kita. Yesus pelepas hidupku. Yesus pelepas jiwaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Amin. Saudaraku yang kekasihku, bersyukur kepada Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Allah yang menolong kita, dialah penolong kita. Kita harus berharap kepada Dia. Kita tidak bisa berharap kepada dunia ini. Kita juga tidak bisa berharap kepada di mana kita bekerja. Kita tidak bisa berharap kepada pengusaha atau bos kita sekalipun. Kita tidak bisa berharap kepada mereka. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyelesaikan segala persoalan kita. Karena Dia mampu untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu kita hanya berharap kepada Tuhan. Mazmur 43 ayat 5 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah dan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bersyukur kepada Dia. Yohanes pasal 10
Ayat 10 sampai 11 katakan, pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik. Dia sebagai Bapa kita. Dia orang yang sungguh luar biasa bagi hidup kita. Dia mengembalakan kehidupan kita di dalam kehidupan sementara di dunia ini. Ya, tidak seberapa lama lagi, tetapi Tuhan tetap akan mempedulikan kehidupan kita. Dan kita telah takut dan gentar menghadapi apapun juga di bumi ini, karena Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Amin. Sebab kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Di dalam Roma 10 ayat 11. Sebab siapa yang percaya akan Dia, sebab kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dia jauh lebih besar. Itu berbicara dari hal Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan saya tidak akan dipermalukan. Dan Dia tidak akan mempermalukan kita, tapi Dia akan menolong kita. Haleluya. Dia selalu menolong kita, karena pengharapan kita berada pada firman Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita anggap remeh firman Tuhan. Seringkali kita lebih nonton seperti saya. Ya, seringkali saya cuma nonton itu, ya, Facebook, YouTube, campur segala macam. Tetapi apa yang terjadi? Itu semua kosong semua, sia-sia. Tapi kalau kita mulai baca firman, kita dengar khotbah, kita dengar, ya, saya paling suka dengar itu paparan dari tadi sampai di sini pun saya masih dengar paparan dari apa itu namanya, orang yang luar biasa, dia punya pemikiran, dia mengupas itu Alkitab, ya, pakai bahasa Yunani, bahasa, ya, Romawi, bahasa segala macam. Itu siapa namanya itu? Bunyamin? Bukan. Namanya Nursena siapa itu? Bambang Nursena. Ya, Bambang Nursena. Itu coba Anda simak itu. Pendeta pun pemikirannya nggak sampai situ. Pendeta pun kalah, saudara. Karena dia kupas itu dari bahasa-bahasa Alkitab zaman dulu. Dan itu penting, itu baik sekali. Sehingga membandingkan dengan kadang-kadang pendeta pun khotbah salah-salah. Tapi kalau kita ikuti itu, luar biasa. Dan banyak orang diselamatkan oleh Bambang Nursena ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal 24 ayat 14 katakan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Wih, luar biasa. Amsal 24 ayat 14, coba seorang baca. Amsal 24 ayat 14. Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Masa depanmu tidak akan hilang. Masa depan anak-anak kita tidak akan hilang. Selama kita hidup, masa depan kita tetap ada bersama dengan kita, karena kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjamin kehidupan kita.
Oh, haleluya. Tuhan itu baik dan sangat mengasihi kita. Dan Dia itu tetap ada bersama dengan kita senantiasa. Saudaraku, maka tibalah kita pada kesimpulan. Saudara mau cepat pulang? Ya. Oh, 8:30. Apaan 10? Oh, 9:30 ya. Nah, oh, berarti maunya cepat-cepat karena dia butuh jalan. Baru pulang kantor kayaknya. Nah, jika kita mengalami kesulitan dalam hal ekonomi atau membutuhkan kesembuhan, maka kita harus taat kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, kenapa sehingga seringkali kita tiba-tiba merasa sakit dan lain sebagainya? Karena mungkin sekali kita kurang taat akan firman Allah. Jika itu terjadi agar supaya kita ingat kembali kepada firman Tuhan. Masa depan coba. Dan ingat, seringkali kita lupa akan kehidupan kita. Kita lupa akan, ya, saudaraku, kita akan lupa pada diri kita bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Orang percaya kepada Kristus. Saat orang percaya kepada Kristus, berarti mereka punya ada jaminan yang kuat. Febe kemana itu? Masih tidur? Mandi. Nah, saudaraku yang kekasih, kita harus ingat akan Tuhan. Kita ingat akan firman Allah. Karena firman itu menjamin hidup kita. Bukan manusia, saudara. Bukan juga apa yang kita kerjakan, tetapi apa yang kita percayai di dalam Kristus Tuhan. Jika hal ini kita lakukan, maka pasti kita diberkati oleh Tuhan dan mengalami berbagai mujizat dari Tuhan. Sebab itu, jika Tuhan suruh kita buat sesuatu, harus kita buat berdasarkan iman agar kita alami mujizat. Amin. Saya ingat, saudaraku, kesaksian dari seorang ibu. Dia berkata, "Opa, nampak, waktu itu Tuhan sudah ingatkan saya bahwa motor ini pasti jatuh. Tapi saya cuek aja, saya jalan terus. Dan benar, akhirnya saya ditabrak. Padahal Tuhan sudah bisik sama saya. Saya tidak boleh dikatakan, ya, tidak peka atas suara Tuhan. Sehingga akibatnya ini, saudaraku, kita harus peka sama Tuhan. Suara Tuhan itu pasti lembut. Dia katakan itu dengan kelembutan dari dasar hati. Firman, saudaraku, saudara, ya, Allah berbicara itu. Allah berbicara kepada kita itu melalui hati nurani kita yang paling dalam. Itu satu. Allah berbicara kepada kita juga melalui firman Tuhan. Seringkali kita tidak ingat. Kita masa bodoh. Itu cuma ocehan pendeta saja. Padahal Tuhan sudah menegur kita. Tapi kita tidak tahu. Kita tidak peduli. Akibatnya resikonya kita alami. Sebelum apapun terjadi, kalau kita anak-anak Tuhan yang berpegang kepada firman Allah, kita berpegang kepada Tuhan,
Maka apa yang terjadi sebelum terjadi, Tuhan sudah kasih tahu dulu. Sebelum terjadi Tuhan kasih tahu, hei jangan. Saudara tuh, tahun 2009 seperti saya. Waktu itu saya punya anak bebe, dia mau belajar motor. Dia berani. Udah bisa bawa motor. Udah bisa bawa motor. Udah. Tapi dia nggak boleh jauh-jauh, saya larang dia nggak boleh Nggak ada jauh. SIM. Dan kedua tidak ada SIM. Tapi dia berkeras. Dia mau pergi ke Pelangi di Danmogo sana. Mamanya bilang, udah gak apa-apa biar aja. Kalau ada sesuatu dia tanggung. Tuhan sudah kasih tahu sama saya, jangan. Tapi akhirnya karena dipaksa oleh mamanya sudah pergi. Pulangnya ditabrak saudara punya berat. Dan itu nggak main-main. Seringkali kita tidak peka. Kita melawan sama kehendak Tuhan. Akibatnya saudaraku kita pikir sendiri. Sudah dilarang tidak juga mau tahu, tidak juga mau pergi. Ingat ini. Tuhan bisa berbicara kepada orang lain untuk kita. Tuhan juga bisa berbicara melalui orang lain untuk menegur kita. Tapi seringkali kita tidak peduli. Akibatnya apa saudaraku? Risikonya kita tanggung sendiri. Mengerikan saudara. Sebab itu saudara yang kasih, mari kita harus peka di dalam suara Tuhan. Peka di dalam kondisi dan situasi di mana kita hadapi. Agar supaya apa? Damai sejahtera itu tetap ada di dalam hidup kita. Amin. Sebagai ayat yang terakhir. Yesaya 52 ayat 12. Kita bangkit berdiri dan kita baca bersama. Pemain musik maju ke depan. Yesaya 52 ayat 12. Bangkit berdiri dan baca bersama-sama. Sudah dapat? Ya. 1, 2, 3. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup warisanmu. Haleluya. Amin. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Kenapa Tuhan yang akan mendahului kita? Kemanapun kita pergi dan berada, kemanapun kita berjalan, Tuhan ada di depan kita. Haleluya. Amin. Sebab itu saudara percaya dan imani itu, Amin. maka kita akan bebas daripada segala apapun juga. Karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Tuhan yang menjamin keselamatan kita. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Tuhan menjamin hidupmu, makan minummu, apapun yang engkau rindukan dalam hidupmu, Dia jamin dan Dia akan mengadakan untuk engkau. Karena engkau adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersama. Kau ada
Engkau ada bersamaku. Kau ada bersamaku. Di satu Bapak sudah selesai berbicara. Namun Roh Kudus berbicara lebih kencang lagi di dalam hati sebagai anak-anak Tuhan, sehingga mereka memiliki gairah yang hidup, gairah yang penuh untuk tetap mengikut kepada Tuhan dan senantiasa melayani Tuhan, karena kami tahu masa depan kami sungguh akan dan harapan kami tidak akan hilang. Bersama Yesus kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar, dan
kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang menjaga kehidupan kami. Berserah diri ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri akan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak ada. Kami kembali memuliakan nama-Mu, mengagungkan Tuhan dalam hidup kami. Dan ajarlah kami untuk taat akan firman Tuhan dan mengikuti firman Allah. Karena Tuhan Engkaulah Allah yang kudus, Allah yang hidup, yang mampu untuk melakukan segala perkara dan besar dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan tertanam dalam hati sanubari kami masing-masing, sehingga kami tetap eksis dalam Tuhan dan senantiasa memuliakan nama. Kami sejahtera menyertai kami. Dan puji bagi nama Yesus dalam hidup. Kami sungguh berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.